Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menganalisis kebahasaan kritik sastra dan esai. Yang pertama, menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Ya, persuasif merupakan kata atau kalimat yang meyakinkan pembaca bahwa ide atau gagasan tersebut benar dan terbukti. Contoh, oleh karena itu, berhadapan dengan novel ini, kita sebagai pembaca mesti memulainya tanpa prasangka dan menghindar dari jalan pikiran yang berpretensi pada sejumlah horizon harapan. Nah, di sini ada kalimat menunjukkan persuasif, yaitu pada kita sebagai pembaca mesti memulainya tanpa prasangka dan menghindar. Itulah yang menunjukkan pernyataan persuasif. Selanjutnya yang kedua, menggunakan pernyataan-pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung atau membuktikan kebenaran argumentasi. Jadi dibutuhkan kebenaran untuk menegaskan pendapatnya. Yang ketiga, menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Nah, pemanfaatan atau lebih tepat eksplorasi setiap kata dan kalimat tampak begitu cermat dalam usahanya merangkai setiap peristiwa. Eka seperti hendak menunjukkan dirinya sebagai eksperimental yang sukses bukan lantaran faktor kebetulan. Nah, pada kalimat ini ada kata-kata yang digunakan untuk menilai atau mengomentari. Tunjukkan pada kata, setiap kata dan kalimat tampak begitu cermat. Ya, itu yang pertama. Dan kedua, Eka seperti hendak menunjukkan dirinya. Nah, di sini bersifat mengomentari atau menilai sesuatu. Menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Nah, istilah teknis ini merupakan istilah yang sering digunakan dalam teks, sering juga disebut dengan sebagai kata peristilahan sesuai dengan topik atau tema yang tengah dibahas, ya. Itu merupakan istilah teknis. Yang mana contohnya, karena saat ini kita membahas mengenai kritik sastra dan esai, jadi kita akan mengambil contoh novel. Istilah-istilah yang terdapat dalam novel ada kata narator, antologi, eksplorasi, eksperimen, mitos, biografi, dan alur. Itu termasuk ke dalam contoh istilah teknis yang terdapat dalam novel. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental, ya. Yang mana kata kerja mental ini merupakan kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, ya. Nah, kata kerja di sini juga bisa disingkatkan sebagai tindakan seseorang ketika menghadapi sesuatu, ya. Contohnya, kata kerja yang dimaksud kalau dalam kritik sastra dan esai ada kata memendam, mengandalkan, mengidentifikasi, mengingatkan, menegaskan, dan kata tersebut digunakan untuk mengemukakan sejumlah pendapat, ya.
Contoh, dengan hanya mengandalkan sebuah alinea dan 21 kalimat, Eka bercerita tentang sebuah tragedi pembantaian yang terjadi di negeri Antabranta. Nah, tadi sudah dijelaskan kata yang sering digunakan untuk bertujuan mengemukakan sejumlah pendapat. Ada kata memendam, mengandalkan, mengidentifikasi, mengingatkan, menegaskan, dan menentukan. Nah, di sini pada kalimat ini menggunakan kata mengandalkan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Apabila ada yang masih belum paham, silakan bertanya kepada Ibu melalui WA ataupun Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menganalisis kebahasaan kritik sastra dan esai. Yang pertama menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Ya, persuasif merupakan kata atau kalimat yang meyakinkan pembaca bahwa ide atau gagasan tersebut benar dan terbukti. Contoh, oleh karena itu, berhadapan dengan novel ini, kita sebagai pembaca mesti memulainya tanpa prasangka dan menghindar dari jalan pikiran yang berpretensi pada sejumlah horizon harapan. Nah, di sini ada kalimat menunjukkan persuasif, yaitu pada kita sebagai pembaca mesti memulainya tanpa prasangka dan menghindar. Itulah yang menunjukkan pernyataan persuasif. Selanjutnya yang kedua, menggunakan pernyataan-pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung atau membuktikan kebenaran argumentasi. Jadi dibutuhkan kebenaran ya untuk menegaskan pendapatnya. Yang ketiga, menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Nah, pemanfaatan atau lebih tepat eksplorasi setiap kata dan kalimat tampak begitu cermat dalam usahanya merangkai setiap peristiwa. Eka seperti hendak menunjukkan dirinya sebagai eksperimental yang sukses bukan lantaran faktor kebetulan. Nah, pada kalimat ini ada kata-kata yang digunakan untuk menilai atau mengomentari. Tunjukkan pada kata, setiap kata dan kalimat tampak begitu cermat. Ya, itu yang pertama. Dan kedua, Eka seperti hendak menunjukkan dirinya. Nah, di sini bersifat mengomentari atau menilai sesuatu. Menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Nah, istilah teknis ini merupakan istilah yang sering digunakan dalam teks, sering juga disebut dengan sebagai kata peristilahan sesuai dengan topik atau tema yang tengah dibahas, ya. Itu merupakan istilah teknis. Yang mana contohnya, karena saat ini kita membahas mengenai kritik sastra dan esai, jadi kita akan mengambil contoh novel. Istilah-istilah yang terdapat dalam novel ada kata narator, antologi, eksplorasi, eksperimen, mitos, biografi, dan alur. Itu termasuk ke dalam contoh istilah teknis yang terdapat dalam novel. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental, ya. Yang mana kata kerja mental ini merupakan kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, ya. Nah, kata kerja di sini juga bisa disingkatkan sebagai tindakan seseorang ketika menghadapi sesuatu, ya. Contohnya, kata kerja yang dimaksud kalau dalam kritik sastra dan esai ada kata memendam, mengandalkan, mengidentifikasi, mengingatkan, menegaskan, dan kata tersebut digunakan untuk mengemukakan sejumlah pendapat, ya. Contoh, dengan hanya mengandalkan sebuah alinea dan 21 kalimat, Eka bercerita tentang sebuah tragedi pembantaian yang terjadi di negeri Antabranta. Nah, tadi sudah dijelaskan kata yang sering digunakan untuk bertujuan mengemukakan sejumlah pendapat ada kata memendam, mengandalkan, mengidentifikasi, mengingatkan, menegaskan, dan menentukan. Nah, di sini pada kalimat ini menggunakan kata mengandalkan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Apabila ada yang masih belum paham, silakan bertanya kepada Ibu melalui WA ataupun Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.